Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi ini slide dan juga penggunaannya. Nah, sekaligus di video ini merupakan ujian akhir semester saya mata kuliah automasi perpustakaan. Nah, kali ini saya akan memilih ini slide source code versi 3.2. Sebelumnya saya sudah masuk di ini slide Perpusnas Go ID. Nah, kita scroll ke bawah. Itu yang di nomor 2 ada ini slide source code yang 367 MB. Kita langsung install saja. Kita download juga yang database kosong ini slide-nya. Nah, ini slide ini hampir sama dengan Slim. Bedanya hanya ini slide ini adalah aplikasi perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI. Dan sedangkan Slim itu dikembangkan oleh komunitas. Untuk aplikasi tambahannya yaitu ada Notepad++. Kita langsung cari saja di sini. Di sini kita pilih Notepad++ versi 846. Nah, ini kita klik. Kita klik installer. Oke, sudah download. Kita langsung saja masuk ke tab baru, download examnya untuk aplikasi tambahan. Nah, di sini untuk exam pembantu Indonesia ini kita perlu versi lama yaitu 5.69. Karena itu versi lama, kita klik di More Download. Kita klik exam Windows. Nah, kita cari di sini exam 5619. Lima enam tiga delapan. Ini masih jauh ke bawah. Nah, nih. Langsung kita klik saja. Scroll. Nah, kita klik installer. Oke. Kita tunggu dulu. Ini sekitaran 108 MB. Oke, untuk saya cancel saja, kini mengingat waktu sebenarnya sudah ada, ini sudah saya download. Kita dulu. Oke, di sini sudah ada, sudah saya sekelompokkan juga. Selanjutnya itu yang pertama kali yang kita install itu ya examnya. Agar untuk menghindari error saat penggunaannya, kita rename dulu examnya menjadi exam 1. Setelah terinstall langsung kita startkan saja.
Oke. Nah, bagian sini. Oke, next. Oke. Kita tunggu menginstalnya. Ini cukup memakan waktu. Karena itu tergantung dari jaringan teman-teman juga. Sambil menunggu, saya minimize saja. Ini juga, di bagian database kosong ini, nanti ini harus sebelum dipakai itu di extract dulu. Kita klik kanan, WinRAR, extract her. Nah, ini udah ya. Langsung saja kita, Notepad ini juga berguna nantinya kita sambil menunggu instalasi examnya, kita juga install Notepad++-nya. Klik 2 kali. Oke. Oke. Ini tidak usah, biarkan saja, kita finish. Kita close saja. Nah, setelah kita cek dulu, masih lama ya. Sebelumnya, ini slide ini adalah aplikasi perpustakaan dari Perpustakaan RI. Nah, dan berfokus pada standarisasi dan integrasi nasional, sedangkan SLIM itu lebih mudah dikembangkan dan dipakai oleh jenis perpustakaan manapun. Nah, kita hilangkan checklistnya, finish. XML sudah terinstall tadi, kita double klik, kita cari exam control, save, kita klik start, kita minimize. Nah, langsung saja nah, ini slide yang kita download tadi, kita ekstrak file ke htdoc exam yang tadi. Klik kanan, WinRAR, extract file ke tadi Windows. Saya cari sini exam. Nah, kita lihat itu htdoc. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, ini berarti sudah. Sekarang kita coba cek di dalam htdoc-nya itu apakah sudah masuk. Nah, ini sudah ya. Ini sebelum kita
Maka itu baiknya itu kita rename dulu. Kita hapus angka 3 di belakangnya. Enter. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya itu kita akan buat database dan database untuk istilah ini. Kita buka tab baru. Di sini saja. Kita akan cari localhost. Oke, selanjutnya itu kita buat database-nya itu di phpMyAdmin. Nah, di bagian database ini kita klik, di sini kita bikin inly slide. Ini sebelumnya karena saya sudah membuat sebelumnya. Kita create. Nah, selanjutnya itu kita akan mengimport database kosong yang sudah kita ekstrak tadi. Ini ya. Oke, ini sudah. Oke. Go. Kita tunggu dulu. Nah, pastikan ini sudah checklist hijau ya. Jangan sampai error. Selanjutnya kita perlu mengedit file yang berada di htdoc. Kita kembali lagi. Nah, kita cari. Sebentar. Nah. Ya, kita klik htdoc. Kita dicari di sini ini slide. Kita klik command. Nah, di sini di bagian config kita double klik juga. Nah, di bagian main lokal. Tadi sebelumnya kita juga udah install notepad-nya ya. Nah, sekarang kita klik kanan. Kita edit with notepad. Nah, ini langsung kebaca ya. Nah, karena di bagian instance ini kita perlu ngedit di portnya ini kan di sini 3309. Nah, di sini kita perlu menghapusnya menjadi 3006. Kita hapus saja bagian 6. Lalu save. Sudah di save ya. Kita minimize. Selanjutnya kita buka di browser tadi. Klik di sini localhost inly slide. Oke. Setelah kita masuk di sini, kita masuk ke back office. Mau di sini kita buat username-nya itu ini sudah otomatis ya. Untuk password-nya itu inly slide sama dengan save ya.
Oke. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menginstal ini slide-nya. Selanjutnya itu kita coba ke pembuatan entry katalog ASR2. Kita klik di bagian entry katalog. Nah, sini bukunya sudah jadi monograf ya. Kita langsung saja kita ambil bukunya itu misal buku ilmu perpustakaan. Kita nggak usah pakai anak judul. Oke, penanggung jawabnya itu saya Swisko Basuki. Ya, di sini nama orang. Ini nama pengarang atau penanggung jawabnya tadi. Di sini kalau tidak ada tambahan, kita skip aja. Tempat terbit Jakarta. Ini saya main cepat aja karena sebelumnya ini sudah saya isi. Nah, kalau di bagian ASR 2 ini, itu di bagian ilus hanya dibikin ilus, terus titik. Beda dengan RDA. Subjeknya perpustakaan. Jangan lupa nama kelasnya. Oke. Indonesia. Kita klik tampil di OPEC dan simpan. Kita cek di koleksi. Di sini untuk menambah eksemplarnya. Oke. Nah, kita mau bikin di sini misal 4 eksemplar dengan nomor induk 01, 01, 3, 4, 0, 2, 3, 4. Sini beli pembelian aja. Oke. Kita bikin di sini harganya misal 25.000. Oke. Ini sudah otomatis, kita simpan. Maaf, kita lupa tadi di bagian ini. Kita klik tanggal sekarang aja. Oke, simpan. Kita lihat bagian katalog. Kita lihat di bagian daftar katalog apakah sudah masuk. Sudah ya. Nih, bisa dilihatkan kalau ini katalog AACR2, versi AACR2.
di portal ini tadi, kita untuk mengecek koleksi yang tadi kita klik di OPEC. Nah, ini ada tadi sampelnya, ini tadi lupa kita masukin, nanti teman-teman bisa masukin. Uh, ini bukti kalau buku tadi sudah masuk. Nah, selanjutnya kita coba, nah itu tadi adalah cara input katalog versi ASR 2. Nah, selanjutnya itu masuk ke cara buat entry katalog RDA. Ini ya, kita klik yang ini. Misal judulnya itu manajemen perpustakaan. Maknya nggak ada, penanggung jawabnya Sutarno. Versi punya nggak ada, judul asli juga kita skip aja. Nama orang Sutarno. Tempat kita sesuaikan aja. Nah, untuk versi RDA tadi, maaf, seperti ACR 2 tadi, itu di bagian jumlah halaman itu tidak boleh disingkat. Nah, untuk ilustrasi juga tidak boleh disingkat. Untuk jenis isi yaitu teks, tanpa perantara atau tanpa media juga boleh. Kolom. Nah, edisi di sini juga tidak boleh menggunakan disingkat ataupun angka. Di sini kita menggunakan edisi kedua. Subjek juga sama, perpustakaan. Nomor kelas 025. Oke. Bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa kita klik di OPEC, simpan. Nah, untuk entry katalog Mars C21 itu dapat kita lihat di sini. Nih, ada tampilan form Mars. Kita klik. Nah, ternyata tadi untuk RDA itu tampilan sederhana. Nah, ini versi Mars C21. Nah, di sini ada angka-angka, di mana angka ini merupakan teks dari Mars C21. Nah, Mars ini menggunakan format standar internasional, dan tag ini merupakan label bidang tertentu yang memberitahu komputer. Nah, angka tidak ada angka 10-nya ya. Nah, biasanya di sini yang titik 3 ini itu indikatornya, di mana biasanya itu ada 10 atau 1 aja. Itu dinamakan indikator. Nah, dolar di sini, dolar A, ada dolar B, dolar C, itu merupakan subfile. Nah, mari kita coba dari nol ya. Ini kita simpan. Nah, kita klik. Nah, kita akan coba buat versi katalog Mars C21. Untuk
ISBN-nya itu terletak di teks 020. Kita oke. Selanjutnya itu untuk nomor kendali dan sumber anggota loker. Kita skip aja. Judulnya yaitu terletak di tag 245. Judulnya misalkan automasi perpustakaan. Nah, di bagian belakangnya itu kita garis miring dolar C itu nama pengarangnya. Nama pengarangnya itu misal kalau di sini nama pengarangnya itu tidak dibalik, kalau dibalik yang belakang judul. So namanya itu Naila Satria. Oke. Kalau nomornya ini berarti 020 misal ya. Satria berarti S A. Oke. Untuk tag 100-nya itu nama pengarangnya tadi itu Naila Satria, berarti kita balik jadi Satria Naila. Oke. Nah, untuk tag ini ada pernyataan edisi. Itu 250. Bisa kita bikin di sini edisi kedua. Untuk deskripsi fisik ini udah ada contohnya. Nah, untuk dolar A itu untuk halaman Romawinya, ini halamannya nggak boleh disingkat juga, sama RDA titik 2. Oke. Ini udah. Juga bisa kita edit jadi teks juga bisa, tapi saya maunya RDA konten. Untuk entry tambahan nama orang, tadi di sini pengarang itu namanya Naila. Jadi kita buat dolar A Satria Naila. Untuk dolar E itu menyatakan si Naila ini tadi sebagai penulis. Jadi di sini dibikin penulis. Oke. Ada yang lupa, tadi di tag 300 deskripsi udah. Di tag 260. 64 di sini ya. Berarti kita bikin di sini. Nah, ini sudah ada otomatis. Dolar C itu untuk tahun terbit, dolar A itu tempat, dolar B itu tempat terbit. Maaf, dolar B itu penerbit. Kalau sudah, kita klik tampil di OPEC, kita simpan. Kita cek di bagian katalog, daftar katalog, apakah sudah.
Di sini ada versi 2. Ini yang ASR tadi, ini yang RDA versi Mars C21. Kita tambahkan sederhana saja. Kita kembali ke tampilan. Selanjutnya, berarti kita lihat ke daftar katalog. Berarti ini sudah ya. Kita masuk ke entry keanggotaan. Kita klik di sini, masuk ke entry keanggotaan. Nah, di sini pada member number-nya ini masih otomatis. Jadi kita maunya itu member number-nya ini kita isi manual. Nah, caranya kita klik di administrasi. Kita lihat di pengaturan anggota, entry keanggotaan. Nah, di sini ada terlihat otomatis kita ubah ke manual. Oke, kita simpan. Oke, berhasil. Kita klik lagi. Oke, ini sudah bisa ya, sudah berhasil. Di sini kita buat saja itu nomornya 1, 2, 3, 4. Sebelum itu kita klikin dulu. Ini jenisnya ini umum apa mahasiswa. Kita buatnya mahasiswa aja. Ini sudah otomatis. Kalau mau isi ini file lengkapnya juga boleh. Nah, status anggotaan ini kita pilih aktif karena kalau kita pilih aktif dia nanti tidak bisa minjam. Nah, ini sudah. Kita masukin dulu jenis identitas, kartu mahasiswa. Samain aja nama lengkap, misal Naila. Baru di sini Naila Satria Ananda. Tempat lahir (14 12 2004). Oke. Alamat oke. Kita skip aja. Langsung kita klik simpan. Maaf, ada yang ketinggalan. Jenis kelamin ini wajib ya. Perempuan, ada yang wajib lagi. Oke. Simpan. Nah, ini masih banyak lagi, ada foto anggota. Kita coba. Terus kita simpan. Ini jaringan mungkin ya. Oke, kita klik simpan. Selanjutnya itu kita masuk ke peminjaman. Kita klik di bagian sirkulasi. Nah, entry peminjaman. Nah, tadi ada salah satu buku yang kita buat call number. Maaf, nomor membernya itu
Nah, ini yang tadi yang fotonya masih hitam. Nah, tadi ingat tadi bukunya ada yang 001. Nah, coba. Nah, ini berarti ya kalau mau pinjam lagi 00. Nah, ini dia minjamnya 2. Nah, sekarang kita coba mengembalikan buku ini. Klik ke pembelian. Nah, tadi ada buku 001. Oke. Maaf, ini kenapa tidak ada? Balik lagi. Maaf, ternyata bukan tadi tidak tersimpan. Kita klik simpan. Nah, untuk pembaliannya kita klik lagi, beli spasi, klik di entry pembalian. Nah, kita masukkan buku. Nah, terhubung ya. Berarti buku ini sudah dikembalikan. Nah, kita simpan. Itu sudah berhasil ya. Berarti buku yang tadi sudah dikembalikan dan klik simpan tadi sudah. Dan kalau teman-teman ingin mencetak slip pembaliannya juga bisa jika dibutuhkan, tapi kita coba dulu struknya. Nah, berarti seperti ini ya contoh struk pembaliannya jika dibutuhkan. Sama dengan hal yang tadi yang katalog ACR2 juga seperti ini. Nanti di bagian atas itu bisa dicetak slip pembalian, peminjaman juga bisa, dan struknya. Oke. Nah, itulah cara instalasi InSlide source code hingga ke penggunaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.